Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? I hope you always better, every day always better. So, in this occasion, in this meeting, we will study about personal pronoun. Have you ever heard about personal pronoun? Sudah pernah dengar? Well, I will give you some explanation about personal pronoun. So, please stay tuned. Ready your notebook and then listen carefully. Now let's see what is the meaning of personal pronoun. I write it in Indonesian so you can read it and understand it. After that, I will show to you 5 kind of personal pronoun. Okay students, today we will learn about personal pronoun. Personal pronoun artinya ialah kata ganti. Yang akan kita bahas ini ada 5 personal pronoun ya. Nanti akan menuliskan. So, check this out. Let's see students, di depan kalian ada 3 pronoun, 3 kata ganti orang ya. Jadi kata ganti yang akan kita bahas nanti ada 5. Ada yang namanya possessive pronoun dan reflexive pronoun. Tapi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas singkat dulu ini ya, supaya bisa lebih paham. Kata ganti orang ada 3 yang di sini menuliskan. Yang pertama subjek, kedua objek, lalu yang ketiga adalah possessive adjective. Kalau subjek mungkin sudah tahu ya, karena dari SMP saat belajar bahasa Inggris pasti sudah tahu subjek itu apa. Ada I, you, we, they, she, he, it. Jadi yang namanya subjek ini adalah mereka-mereka yang ini. Nah, subjek biasanya letaknya di awal kalimat atau sebelum to be dan kata kerja. Nah, ini ya, to be apa aja mem? To be ada is, am, are, was, dan were. Ini adalah to be. Lalu kalau kata kerja itu ada 3 ya. Kata kerja 1, verb 1, 2, and 3. Nah, ini dia. Kita langsung ke contoh. Contoh kalimat menggunakan subjek. Contohnya yaitu kalau subjek otomatis pilih salah satu di sini. Kita buat kalimatnya he likes me. Ada subjek di sini he, subjek ya di awal kalimat. Dan di sini memang meletakkan me. Me di sini ada pada objek. Nah, contoh yang pertama, he likes me. He di sini adalah subjek. Subjek ya. Subjek. Likes me. Nah, me di sini sebagai objek, dia menyukai saya. Jangan kalian buat dia menyukai I. Nah, that is wrong sentence. Salah ya, karena yang di sini diminta adalah objek. Jadi yang objeknya yang mana? Yaitu me, bukan I. Contoh yang kedua. I go to market with them. Nah, ini ada contoh I go to market with them. Perhatikan di sini ada menggunakan I. Berarti I di sini sebagai subjek. Lalu go to market with them. Dan di sini sebagai objek. Jadi objek ini letaknya selalu di belakang. Pada umumnya selalu di belakang. Jadi kalau misalnya membuat kalimat ada orang di belakang seperti ini, jangan pernah membuatnya dengan kata they.
Karena tadi they ini adalah subjek. Jika dia di belakang, berarti dia harus menggunakan yang objek. Oke, paham ya sampai di sini ya? Sekarang contoh yang ketiga. She helps us. Nah, dia menolong kami. Dia menolong kami. Dia di sini sudah pasti subjek, ya. Menolong kami. Kami ada orang di belakang kami. Berarti kaminya harus menggunakan us, bukan menggunakan we. Oke ya. Kalau udah paham, coba Mem kasih contoh atau kasih soal 2 untuk kalian. Oke, nah di sini masih example ya, Mem tuliskan example ada 3 soal. 3 sentences about personal pronoun. Nah, di sini menggunakan subjek dan objek. Yang perlu diingat, subjek itu letaknya di depan dan objek pada umumnya di belakang. Kata ganti orang di belakang. Let's see number 1. See her. Jadi ini mereka ini artinya sama ya, sama-sama dia perempuan. Yang ini juga sama-sama dia laki-laki. Tapi kalian hanya menentukan mana yang pas dan tepat di dalam kalimat ini. Oke, perhatikan contoh number 1. See her studies English with he, him. Nah, udah jelas ya. Untuk pertama kita carinya subjek. Yang mana subjeknya? She. Oke, good. She studies English with. Apakah he? Ya, tentu saja tidak. That is the wrong answer. Nah, ini benar, him. Ya, karena dia diminta sebagai objek. Lalu nomor 2, ayo coba siapa yang bisa menjawab? Teka-teka dalam hati mungkin, atau teriakan yang kuat biar Mem dengar dari sini. Lihat number 2. He, him, eats noodle with I, me, my. Nah, yang ini tentu saja kita mintanya sebagai subjek. Karena dia makan, berarti dianya yang orang ya. Yang mana? He. Oke, good. Eats noodle with I, me, atau my? Ya, with me. Easy ya, gampang ya. Dan number 3. They, them, there are good boys. Nah, apakah yang diminta di sini subjek atau objek? Mereka adalah anak laki-laki yang baik. Oke, good. The answer is D. Udah jelas ya, gampang ya. Kalau subjek biasanya letaknya di awal, objek itu orangnya letaknya di belakang. We are going to possessive adjective. Possessive adjective ini sama semua ya. Ini artinya sama kayak saya, kamu, kami, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dan it's untuk benda. Tetapi di possessive adjective dia diikuti oleh noun. Nah, untuk menyatakan punya sesuatu ya, punya benda ya. Nah, perhatikan. Now we are going to the example. Number 1. I meet your sister this morning. Today. I meet your sister today. Nah, pada kata-kata your sister, dia merupakan possessive adjective yang artinya kakak kamu. Jadi ketika menggunakan kata possessive adjective, PA ya, artinya possessive adjective, harus diikuti oleh noun. Oke, itu ya anak-anak ya. Dan di depan sini ada apa ini? Ada yang tahu? Subjek atau objek? Ya, subjek. Now the example number 2. My parents love me. Nah, my parents love me. Orang tuaku mencintai aku. Ada kata my dan parents. My ini merupakan apa? Ya, possessive adjective. Dan didampingi oleh noun. Jadi dia ini artinya orang tua saya mencintai me sebagai
object. Oke, good. Nah, paham ya? Jadi possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya kita hilangkan nih parentsnya, my love me, what is that? No meaning, tidak ada arti my love me. I don't understand what is that, what you talking about. Nanti orang bule ngomong gitu ya, kamu ngomong apaan sih katanya. Jadi harus diikuti oleh kata benda. Mungkin kalian mau bikin my boyfriend love me, boleh, it's up to you. Oke ya. Now the third, contoh yang ketiga. Nah, contoh berikutnya, Luna is our classmate. Yang diartikan, Luna adalah teman sekelas kami. Ada kata our. Ini possessive adjective dan classmate ialah noun. Udah paham ya anak-anak ya? Jadi yang namanya possessive adjective harus didampingi oleh noun. Misalnya kamu mau bilang my sister, your sister, our sister, their sister, her sister, his sister, like that. Tidak bisa kalian bilang my sister, my aja. He is my what? He is your what? Ya, your sister, your boyfriend, like that. Okay ya. Now we are going to the last example. Okay, now let's see the last example. I have 4 examples here, and then please give attention. You will know the answer if you look at clearly and then seriously. Okay, now let's see number 1. Dalam kurungnya ada you, your house is very big. Ada yang tahu? Yes, the answer is your. Kenapa kamu pilih your? Karena di sini ada house, kata benda. Jadi yang diminta adalah possessive adjective. Loh, mem, kan di depan kalimat, mem. Kenapa tidak pakai you? Kenapa tidak pakai you ya? Karena tadi udah mem bilang ya, kalau you subject, dia memang di awal kalimat, tetapi harus diikuti oleh to be dan kata kerja. Kalau seperti ini, apakah ada to be dan kata kerja? Tidak ada, yang ada adalah noun. Maka dia adalah possessive adjective, yaitu your. Oke, lalu yang number 2. Yang ini artinya rumah kamu sangat besar. Number 2, they, them, their study hard every night. Nah, ada yang tahu jawabannya? Their ya ma'am, their study. Really? Now let's see study. Study ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja berarti yang diminta adalah subjek. Yang mana subjek di antara bertiga ini? Okay, good. The answer is they. Number 3. I, me, my teacher is proud to I, me, my. Apaan sih itu, mem? Saya, guru. Apakah saya guru atau guru saya? Ya, guru saya bangga kepada saya. Nah, sekarang kalau mau bilang guru saya apa? Guru saya, kakak saya. Kalau kakak saya tadi my sister, berarti guru saya my teacher. Okay, good. Teacher. Proud to I, me, atau my? Ya, diminta objek ya, berarti answer is me. Number 4, the last one. We, our, us, teacher. Nah, ini sama dengan yang di atas. Ada kata teachernya. Teacher yaitu kata benda. Berarti dimintanya adalah possessive adjective. Yang mana? Oke, good. The answer is our. Guru kami mengajar kami. Kaminya sebagai subjek, objek, atau possessive? Oke, good. Sebagai objek. Oke, udah paham ya? Untuk pronoun yang subjek, objek, possessive, adjective, semua udah paham ya? Nah, sekarang mem kasih 3 soal untuk di sini. Kalian jawab di kolom komentar. Nanti 20 siswa tercepat dan benar, I will give you plus mark. Kalian dapat nilai plus. Oke ya? Oke, now the last exercise.
Oh no, the first exercise. I give you 3 exercise here about personal pronoun, and then please give your answer in the komentar kolom. Nah, nanti kasih di komentar kolomnya ya, kolom komentar maksudnya. Number 1 jawaban kalian apa? Pilih aja satu jawaban mana, yang ini juga. Berarti nomor 1 ini, number 1 ada 3 answer, 3 jawabannya ya. Lalu yang number 2 ada 2 answer. And number 3, just 1 answer. Udah terbayang ya? It's so easy, so you can do that. I will waiting for you, so come on. 20 students. I just give a plus mark for 20 students. Okay? Okay students, that's all about our material for today, about personal pronoun. Remember, I just give you 3 pronoun. Subject, object, and possessive adjective. So try to learning again. I will give you another assignment in Google Classroom, and then for next meeting I will give you two again or 2 more about personal pronoun too. So don't forget to answer this in my column komentar. Okay? Thank you. Goodbye. See you students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.